Rasulullah tuh Pak, sholat malam tarawihnya itu hanya 4 rakaat. Sholatul lail masna masna. Kata Nabi, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti berapa Pak? Nabi sholat 4 rakaat saja. Tapi Nabi itu sampai subuh. Bacaannya panjang. Jadi syaratnya 2 kalau sholat malam itu. Kalau rakaatnya sedikit, berarti bacaannya panjang. Kalau bacaannya sedikit, rakaatnya banyak. Jadi 20 rakaat itu zamannya Sayyidina Umar. Rasulullah ini dari saking lamanya sholat, meskipun cuma 4 rakaat, sampai bengkak hatta tatamassarah qadamahu, sampai bengkak Pak kakinya. Kalau orang sekarang bengkak itu bukan karena berdiri. Berdiri lama itu kan kenapa bisa bengkak Rasulullah? Karena darah menggumpal di kaki, jadi bengkak dia. Kalau kita Pak sholat bengkak bukan karena terlalu lama berdiri, asam urat. Itu yang terjadi. Siapa Pak Ustadz kawan di sana? Jadi kalau ditanya sholat tarawih itu Rasulullah nggak sampai 20 rakaat, tapi bisa Bapak Ibu. Sholat 4 rakaat tapi sampai subuh dari Isya. Tak ada yang mampu. Makanya kata Sayyidina Umar, biar sama nilainya, tak perlu panjang bacaan suratnya, yang penting ditambah rakaatnya. Tapi kalau di Batam ini kan yang dicari yang lebih sedikit, yang cepat. Karena memang kita sibuk Pak Ustadz, itu terserah karena makom kita bukan makom Nabi. Jadi yang pertama adalah ibadah paling menahan. Lalu yang kedua, ibadah yang paling perlu kita hidupkan di 10 terakhir Ramadan ini, mulai nanti malam, Bapak Ibu iktikaf, datang ke masjid. Kata Nabi SAW, kana iktikafah. Nabi SAW itu beriktikaf fil asril awakhirih, di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Summah tawaffahullah, sampai Rasulullah itu wafat. Jadi kalau sudah 10 akhir Ramadan, Rasulullah itu iktikaf sampai Rasulullah amalan ini sampai beliau wafat. Summah iktaqafa azwajuhu min ba'dihi. Ketika Rasulullah sudah meninggal, barulah istri-istrinya juga iktikaf ke masjid. Jadi ibu-ibu, ini dalil kalau perempuan boleh iktikaf di masjid. Jadi besok ibu mulai nanti malam ambil koper, ambil selimut, bawa bantal, pergi. Kalau ditanya sama suami, mau kemana mama? Aku mau ke masjid Baitul Salam, mau itikaf. Mau apa kau? Tak boleh mama, aku sudah ngaji sama Ustadz Nuruddin. Gitu aja Bu bilang Bu. Tapi harus izin juga sama suami. Jadi bapak-bapak mungkin ada kegiatan, Pak Ade dengan pengurus Pak Ustadz Sumantri, Ustadz Subhan, Ustadz Hairul, nanti dikoordinir. Jadi ditagih Pak Ade, panggil Ustadz Hairul untuk mimpin zikir. Mulai dari jam 1 malam sampai subuh. Siapkan Ustadz Hairul ya? Ya, alhamdulillah. Dimulai dari sholat tasbih. Sholat tasbih ini 4 rakaat. Kalau mau dilaksanakan malam 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa dibilang sholat tasbih? Karena setiap rukunnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Orang yang sholat tasbih, kata Rasulullah, 2 rakaat artinya 1 salam, Allah tanamkan kebun korma di surga. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau belum pernah sholat tasbih, sholatlah tasbih. Kalau dilaksanakan siang, 4 rakaat langsung, tapi tanpa tahiyat awal. Karena kalau tahiyat awal sama dengan sholat duhur. Kalau malam boleh berjemaah, siang pun boleh berjemaah. Jadi setelah baca kabira walhamdulillahi katsira, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Setelah baca Al-Fatihah dan surat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Ketika ruku, setelah bacaan ruku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Agak lama rukunya. Baru bangun itidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Setelah itu sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali. Berarti 1 rakaat 75 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dikali 4 berarti sebanyak 300 kali. Itulah kata ulama, kalau mau berzikir sekurang-kurangnya 300. Kalau mau mengamalkan zikir selawat siang 300 kali, malamnya 300 kali, dan itu pahalanya luar biasa.